Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Samboja. Saya berasal dari Fakultas Psikologi di jurusan Psikologi kelas A Universitas Merdeka Malang dengan NIM 21090000039. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas materi tentang penulisan kata atau huruf dalam kalimat dan sedikit membahas tentang pengertian macam-macam atau jenis serta fungsi dari kata depan atau preposisi. Saya akan tampilkan materinya di layar saya terlebih dahulu. Bahasa Indonesia, pemakaian huruf. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf yang masing-masing memiliki jenis huruf besar dan kecil. Huruf kapital ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Di sini terdapat huruf kapital mulai dari huruf A sampai huruf Z. Sedangkan huruf non-kapital A sampai dengan Z seperti ini. Sedangkan ini nama A pengucapannya A. Nama B pengucapannya bisa jadi B. C bisa jadi C, D bisa jadi D, E bisa jadi E, dan seterusnya. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu huruf A, E, I, O, dan U. Huruf vokal A, E, I, O, dan U, misalnya pemakaian dalam kata, posisi awal adalah, contohnya pada huruf A, api, E, enak atau ember, emas, I, itu, O, oleh, dan U, ulang. Pada posisi tengah, misalnya A, dalam vokal huruf A, dalam posisi tengah padi, E, peta, E, pendek, kena, I, simpan, O, kota, dan U, bumi. Contoh dalam posisi yang akhir dalam huruf vokal A yaitu lusa, E, sore, E, tipe, I, murni, O, radio, U, ibu. Jadi yang ditandai kata-kata yang huruf vokal yang ditandai tanda merah ini ya, teman-teman. Nah, kita akan mempelajari huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari dua huruf yang
menghasilkan bunyi rangkap. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contohnya adalah sebagai berikut. Huruf diftong AI, posisi tengahnya balai rung. Posisi tengahnya ada di sini ya. Sedangkan kalau di posisi akhir, pandai. Ini posisi akhirnya berada di situ. Huruf diftong AU, posisi awalnya autodidak. AU berada di posisi awal, posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. Huruf diftong EI, posisi awalnya eigendom, geyser, survei. Sedangkan huruf diftong OI, posisi tengahnya boykot, posisi akhir amboy. Nah, kita akan mempelajari huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa? Huruf konsonan merupakan bunyi atau ujaran bahasa yang terjadi karena adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan. Konsonan disebut juga sebagai huruf mati. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia ada 21, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Ini contoh-contohnya ya. Contohnya, salah satu contohnya adalah huruf konsonan B, posisi awalnya bahasa. Posisi tengahnya sebut, posisi akhir adab. Jadi ini posisi awal bahasa B, posisi tengah sebut, tengahnya di sini, posisi akhir B adabnya di sini. C cakap, posisi awalnya berada di sini, di awal katanya cakap, posisi tengahnya di kaca ini. Gabungan huruf konsonan. Huruf konsonan ada 4, yaitu KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf konsonan, KH, posisi awalnya khusus, posisi tengah, akhir, posisi akhir, tarik. NG, posisi awalnya adalah ngarai, posisi tengahnya bangun, posisi akhir senang. NY, posisi awal nyata, posisi tengah banyak. Sedangkan yang terakhir SY, posisi awalnya berada di syarat SY. Posisi tengahnya di musyawarah SY, dan posisi akhir terletak di arasi SY ini. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang huruf kapital. Huruf kapital dapat digunakan sebagai huruf pertama ketikan langsung. Contohnya, apakah tugasmu sudah selesai? Kata ibu dosen. Di sini terdapat huruf kapitalnya. Sedangkan yang ini, huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, belajarlah dengan giat supaya naik kelas. Belajarnya terletak di sini. B-nya B kapital. Huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, hanya kepadanya kita berserah diri. Nyanya ini ya.
Sedangkan yang ini huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang ataupun gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya adalah seperti ini. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, ayahku berasal dari suku Batak. Bataknya ini H kapital. Contohnya adalah seperti ini. Huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat malam, dokter. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya huruf kapital. Huruf pertama, unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat, contohnya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berkunjung ke Sampang. Selanjutnya adalah huruf kapital dapat digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, 2 hari lagi adalah hari Natal. Huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Huruf pertama setiap unsur bentukan ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan dokumen resmi, dan judul karangan. Huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Contohnya adalah rancangan undang-undang kepegawaian. Huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna, di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, bacalah majalah bahasa dan sastra. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang digunakan dalam penyapaan atau pengajuan. Tidak dipakai jika tidak digunakan dalam pengajuan atau penyapaan. Contoh, kapan Bapak pulang? Tanya Suci. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geograf. Contohnya Asia Tenggara. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Contohnya berlayar ke Teluk. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Contoh gula Jawa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Contoh, laporan Anda telah kami terima. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya Sultan Hasanuddin. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh Amir Hamzah dan Dewi Sartika.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang pemakaian huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, kalimat yang tidak benar di bawah ini adalah yang di garis miring yang tidak benar. Dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, James sedang membaca novel Bumi karya Terelie. Seperti ini ya. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, saya akan melaksanakan interview hari ini. Interviewnya di tanda miring ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab, daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, indeks, maupun lampiran. Huruf tebal pada cetakan kamus untuk menuliskan lema dan sublema. Huruf tebal digunakan juga untuk menuliskan bilangan yang menunjukkan polisemi. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Nah, sekian dari saya. Inilah pembahasan mengenai pemakaian kata atau huruf dalam kalimat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kata depan atau preposisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kata depan preposisi. Bentar ya. Kata depan preposisi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kata depan atau preposisi, kita harus mengetahui pengertian apa sih kata depan atau preposisi itu terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, poin pertama yang perlu kita pahami dari kata depan atau preposisi adalah pengertiannya. Kata depan sendiri merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Sehingga sesuai dengan namanya, kata jenis ini posisinya selalu berada di depan. Karena kata depan ya, jadi selalu berada di depan. Nah, ini adalah dan ini aturan penulisan preposisi. Penulisan kata depan preposisi kemudian tidak bisa asal-asalan, ada aturan yang menyertainya. Aturan ini kemudian perlu dipahami dengan baik untuk menghindari kesalahan. Apalagi jenis dari kata depan sangat banyak yang nanti akan dijelaskan di bagian bawah. Adapun aturan ini menjelaskan mengenai penggunaan huruf, apakah memakai huruf kapital atau huruf kecil, penentuannya disesuaikan dengan posisi dari kata depan tersebut, dan berikut penjelasan lebih detailnya. Aturan penulisan apabila menyatakan tempat.
beberapa jenis kata depan bisa berfungsi sebagai kata penunjuk tempat atau lokasi. Misalnya kata di, ke, dan juga kata dari. Apabila difungsikan sebagai penunjuk tempat, maka kata depan aturannya ditulis terpisah. Sehingga kata depan ditulis dulu, baru kemudian diberi spasi dan disusul kata lainnya. Contohnya, Ika lahir di Palembang. Kata depannya adalah di. Ayah sudah berangkat ke kantor. Kata depannya adalah ke. Anita pulang dari Jakarta dan berangkat besok pagi. Dari kata depannya dan juga kata depannya. Yang kedua adalah aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Aturan penulisan berikutnya jika kata depan preposisi saya ulang. Aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Aturan penulisan berikutnya jika kata depan preposisi difungsikan sebagai imbuhan. Jadi, beberapa kata depan memang bisa digunakan sebagai imbuhan, misalnya kata di, ke, dan juga kata dari. Contohnya adalah, adik punya sepatu baru yang dibeli dari marketplace. Lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apapun sama sekali. Ani sudah mencoba melepas tali itu untuk kesekian kalinya, namun belum juga berhasil. Yang ketiga adalah aturan penulisan jika berada dalam judul. Kata depan dalam beberapa kondisi juga diletakkan di dalam kalimat yang merupakan judul. Khusus untuk kata depan di dalam judul, maka kata depan ditulis dengan huruf kecil. Sementara kata lain pada huruf pertama selalu memakai huruf kapital. Contohnya, seperti api dari Gunung Galunggung. Dari kan kata depan. Jadi tidak usah ditulis dengan huruf kapital seperti ini, atau ini. Hujan memunculkan pelangi di Pulau Bangka. Silsilah keluarga Baskoro dari generasi ke generasi. Jadi setiap kata depan ini kecil ya, teman-teman. Nah, apa sih fungsi dari kata depan atau preposisi itu? Kata depan preposisi itu memiliki banyak jenis, kemudian memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi tersebut akan disesuaikan dengan jenis kata dan struktur kalimat secara utuh. Berikut adalah fungsi-fungsi yang dimaksudkan. Menyatakan tempat. Fungsi yang pertama dari kata depan atau preposisi adalah untuk menyatakan atau menunjukkan tempat. Sehingga kata depan dengan fungsi ini bisa membantu menyusun kalimat yang menunjukkan suatu tempat atau lokasi, sehingga maksud dari kalimat tersebut bisa tersampaikan dengan jelas. Jenis kata depan yang bisa difungsikan sebagai penunjuk tempat adalah di, pada, dalam, atas, dan juga antara. Contohnya adalah, dia dalam bis yang melaju ke arah Jakarta. Dalam. Kata dalam ini menunjukkan bahwa dia itu sedang berada di dalam bis. Anita merasa suka kepada Alex sejak duduk di bangku SMP. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menyatakan arah asal. Kata depan tertentu juga bisa berfungsi sebagai media untuk menyatakan arah asal, sehingga berhubungan dengan pergerakan yang kemudian kata depan membantu menjelaskan asal pergerakan tersebut dari mana. Jenis kata yang bisa
memberikan fungsi ini ada dari berikut contohnya. Kupu-kupu itu terbang dari arah utara ke barat. Dari menunjukkan kupu-kupunya itu awalnya itu pergi dari arah utara kemudian menuju ke arah barat. Asalnya dia kupu-kupunya dari utara gitu. Ibu mengambil nasi dari magicom dan menambahkan beberapa lauk. Ani tiba dari Bandung sejak tadi pagi. Menyatakan arah tujuan. Kata depan dengan bentuk tertentu kemudian juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk menyatakan arah tujuan. Adapun jenis kata depan yang bisa memiliki fungsi ini meliputi kata ke, kepada, akan, dan kata terhadap. Contohnya adalah ayah mengisi air ke bak mandi. Ibu memberi dukungan kepada kakak yang akan merantau untuk bekerja. Menyatakan pelaku. Kata depan preposisi kemudian juga bisa berfungsi sebagai media untuk menyatakan pelaku. Misalnya kata depan oleh dan berikut contoh penggunaannya dalam kalimat. Buku Anita ternyata diambil oleh ibunya. Oleh ini mengartikan bahwa ibunya yang mengambil buku Anita. Anitasya. Tas yang dicari Ika ternyata disimpan oleh adiknya. Kata oleh menunjukkan bahwa adiknya yang telah menyimpan tasnya Ika. Tugas itu dikerjakan dengan baik oleh Budi. Yang kelima adalah menyatakan alat. Kata depan juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk menyatakan alat, sehingga bisa menyatakan penggunaan suatu benda sebagai alat bantu. Jenis kata depan yang bisa memberikan fungsi ini adalah kata dengan dan kata berkat. Berikut contohnya dalam kalimat. Lantai itu bersih karena dipel dengan cairan pembersih lantai terbaik. Pekerjaan tersebut cepat selesai berkat bantuan yang diberikan Pak Alex. Menyatakan perbandingan. Kata depan juga bisa difungsikan sebagai media untuk menyatakan perbandingan. Maksudnya adalah untuk menyatakan suatu perbandingan antara dua hal atau lebih. Jenis kata depan preposisi yang masuk untuk fungsi ini adalah kata daripada, dan berikut contoh penggunaannya dalam kalimat. Sebaiknya kamu cepat tidur daripada besok kesiangan dan terlambat. Gelas itu lebih baik daripada gelas yang kemarin dibeli. Kata daripada ini menunjukkan perbandingan bahwa gelas yang satunya itu lebih baik daripada yang kemarin ia beli gitu. Menyatakan hal atau masalah. Fungsi berikutnya adalah untuk menyatakan hal atau masalah dan jenis kata depan yang bisa memberikan fungsi ini adalah kata tentang dan kata mengenai. Berikut contohnya, mengenai keterlambatan pengiriman pesanan kami, sampaikan permintaan maaf. Maaf, mengenai keterlambatan pengiriman pesanan, kami sampaikan permintaan maaf. Tentang persoalan tersebut, sebaiknya dilupakan saja. Menyatakan akibat. Kata depan juga memberikan fungsi sebagai sarana untuk menyatakan akibat. Adapun jenis kata yang bisa memberikan fungsi ini ada kata hingga dan juga kata sampai. Berikut contohnya. Maaf, saya ulang. Menyatakan akibat. Kata depan juga memberikan fungsi sebagai sarana untuk menyatakan akibat. Adapun jenis kata yang bisa memberikan fungsi ini ada kata hingga dan juga kata sampai. Berikut contohnya. Masalah berat yang dialami Anita sampai membuatnya stres. Pewarna itu ditambahkan hingga adonan berubah warna.
menyatakan suatu tujuan. Fungsi terakhir dari kata depan adalah untuk menyatakan suatu tujuan, sehingga bisa ditambahkan pada kalimat yang tujuannya untuk menjelaskan sesuatu tujuan. Jenis kata depan yang menyatakan fungsi ini adalah kata untuk, buat, guna, demi, dan juga kata bagi. Berikut contohnya. Adonan itu terus diaduk guna membuatnya cepat kalis. Keputusan itu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Demi kebahagiaan anaknya, ibu itu ikhlas anaknya merantau jauh. Nah, kemudian ini daftar pustakanya. Dan yang terakhir, terima kasih. Terima kasih bagi kalian yang telah menyimak video saya mulai dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya bagikan atau bahas ini dapat bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Dan saya mohon maaf apabila terdapat salah baik dalam pengucapan maupun dalam pembahasan materi yang telah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.